Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Cahya Fisabilillah dengan NIM 22446405145. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi etika dan moral dalam kurikulum pendidikan sebuah tinjauan filosofis. Latar belakang dari materi ini adalah pendidikan tidak hanya berfungsi menyampaikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter peserta didik di era globalisasi. Arus informasi yang semakin bebas membuat tantangan moral semakin kompleks, sehingga nilai etika dan moral perlu ditanamkan sejak dini. Artinya, pendidikan pada dasarnya tidak hanya bertujuan menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik dalam perkembangan zaman yang serba cepat dan terbuka. Tantangan moral semakin beragam sehingga sekolah perlu menanamkan nilai-nilai etika dan moral sejak dini. Pemikiran tokoh seperti Aristoteles dan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, bukan hanya membuatnya cerdas secara akademik melalui kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila. Upaya pembentukan karakter semakin diperkuat, namun tetap memerlukan peran guru, lingkungan sekolah, dan keluarga agar pelaksanaannya lebih optimal. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana pengertian etika dan moral dalam konteks pendidikan menurut tinjauan filosofis. Yang kedua, mengapa integrasi etika dan moral penting dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan strategi penerapan nilai etika dan moral dalam kurikulum pendidikan. Yang keempat, apa tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan etika dan moral ke dalam kurikulum pendidikan. Kelima, bagaimana referensi tinjauan filosofis terhadap penguatan pendidikan karakter di sekolah. Lalu, tujuan penulisannya yang pertama ada untuk menjelaskan pengertian etika dan moral dalam perspektif filsafat pendidikan. Kedua, untuk menguraikan urgensi integrasi etika dan moral dalam kurikulum pendidikan. Ketiga, untuk mendeskripsikan bentuk, model, dan strategi implementasi nilai etika dan moral dalam kurikulum. Keempat, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses integrasi tersebut. Terakhir ada untuk menunjukkan referensi kajian filsafat sebagai dasar penguatan pendidikan karakter di sekolah. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian etika dan moral dalam konteks pendidikan. Secara filosofis, etika dan moral memiliki perbedaan penting. Moral adalah nilai dan aturan tentang baik dan buruknya yang berlaku di masyarakat, sedangkan etika adalah ilmu yang menelaah dan memberi dasar rasional bagi nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan, etika dan moral tidak cukup diajarkan sebagai aturan, tetapi melalui pengalaman, interaksi, dan pembiasaan. Pemikiran John Dewey, Ki Hajar Dewantara, dan Aristoteles menunjukkan bahwa karakter peserta didik terbentuk melalui keteladanan, kerjasama, dan kebiasaan berbuat baik. Karena itu, pendidikan moral harus berfokus pada pembiasaan dan refleksi, bukan sekedar hafalan aturan. Lalu ada urgensi integrasi etika dan moral dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama ada mengembalikan hakikat pendidikan. Jadi, pendidikan tidak hanya bertujuan membuat peserta didik cerdas, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Karena itu, integrasi etika dan moral penting agar peserta didik tumbuh menjadi individu yang beradab dan mampu bertanggung jawab. Yang kedua ada menyeimbangkan paradigma ekonomis dalam pendidikan. Dalam perkembangan saat ini, pendidikan sering dipandang sebagai sarana untuk menyimpankan tenaga kerja. Penanaman nilai etika dan moral diperlukan agar pendidikan tetap menekankan nilai kemanusiaan, bukan hanya keterampilan teknis. Yang ketiga ada membangun fondasi kehidupan sosial dan yang beradab. Jadi, ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan apabila tidak disertai moral yang kuat. Etika berperan sebagai pedoman agar peserta didik menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir ada mengembangkan kemampuan penalaran moral dan berpikir kritis etis. Jadi, peserta didik itu perlu dilatih untuk menilai dan mengambil keputusan dalam situasi moral yang beragam. Oleh karena itu, pendidikan moral tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir etis dan bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke bentuk dan strategi penerapan etika dan moral dalam kurikulum. Yang pertama ada integrasi dalam mata pelajaran.
Nilai moral dapat dimasukkan ke berbagai mata pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama bisa disampaikan melalui materi, contoh, atau konteks pembelajaran, sehingga tidak hanya terbatas pada satu bidang studi. Yang kedua, ada pembiasaan melalui budaya sekolah. Jadi, karakter peserta didik itu juga dibentuk melalui kebiasaan sehari-hari di sekolah. Budaya disiplin, salam, kebersihan, dan gotong royong membantu menanamkan nilai moral. Guru berperan penting sebagai teladan yang menunjukkan perilaku etis kepada peserta didik. Yang ketiga ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan seperti pramuka, OSIS, dan pelayanan masyarakat menjadi ruang praktik nilai moral secara langsung. Melalui kegiatan ini, peserta didik bisa belajar, bekerja sama, berempati, dan bertanggung jawab dalam situasi nyata. Yang terakhir ada pendekatan pedagogis humanistik. Jadi pendekatan pembelajaran yang dialogis dan berbasis pengalaman membantu peserta didik memahami dan menerapkan nilai moral. Pendekatan ini mendorong mereka berpikir kritis, berdialog, dan mengambil keputusan yang etis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tantangan dan peluang integrasi etika dan moral dalam kurikulum. Tantangan yang pertama ada kurikulum yang padat dan berorientasi kognitif. Jadi, banyak sekolah yang masih menekankan nilai akademik sehingga waktu untuk membangun karakter siswa jadi lebih sedikit. Akibatnya, pembelajaran moral sering kalah oleh tuntutan ujian dan target kognitif. Yang kedua, ada kesiapan dan kompetensi guru. Jadi, tidak semua guru itu punya kemampuan atau pelatihan untuk membimbing diskusi, etika, dan menerapkan nilai moral dalam pembelajaran. Hal ini membuat proses penanaman nilai tidak berjalan dengan optimal. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan dan budaya instan. Jadi, media sosial seperti pergaulan bebas dan cepatnya arus informasi kadang bertentangan dengan nilai yang diajarkan di sekolah. Tantangan muncul ketika nilai yang dibentuk di sekolah tidak sejalan dengan lingkungan luar. Yang keempat, ada sulitnya mengukur moral dan karakter. Nilai moral tidak bisa dinilai dengan angka secara mudah karena sulit diukur. Pembelajaran karakter sering dianggap kurang penting dibanding pencapaian akademik. Lalu di sini ada peluang integrasi etika dan moral. Yang pertama adanya dukungan kebijakan nasional. Jadi, kurikulum merdeka melalui P5 dan pendidikan Pancasila memberi ruang besar bagi sekolah untuk mengutamakan moral dan karakter secara terancang dan terstruktur. Kedua, meningkatnya kesadaran global. Jadi sekarang itu kan banyak isu dunia seperti korupsi, HAM, kesenjangan sosial yang membuat pendidikan karakter makin dianggap penting. Ini menjadi peluang untuk menanamkan nilai moral yang relevan dengan kehidupan modern. Yang ketiga ada metode pembelajaran yang lebih inovatif. Penggunaan teknologi dan metode aktif seperti project based learning atau problem based learning membuka kesempatan untuk membahas isu moral dengan cara yang menarik dan lebih nyata bagi peserta didik. Yang terakhir ada kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi ketika sekolah, orang tua, dan lingkungan bekerja sama, penanaman karakter menjadi lebih kuat. Kolaborasi ini menciptakan suasana yang konsisten untuk mengembangkan nilai moral. Lalu materi yang terakhir ada relevansi tinjauan filosofis bagi penguatan pendidikan karakter. Yang pertama memberikan landasan teoritis yang kokoh. Jadi, tinjauan filosofis memberi dasar yang kuat tentang pentingnya nilai karakter seperti keadilan, keberanian, dan integritas. Pemikiran para filsuf dan nilai Pancasila membantu sekolah memahami mengapa karakter tersebut perlu dibentuk sejak dini. Yang kedua, mendorong refleksi kritis terhadap tujuan pendidikan. Pendekatan filosofis mendorong pendidik untuk terus meninjau kembali tujuan pendidikan. Hal ini memastikan pendidikan tidak hanya mengikuti tuntutan pasar, tetapi tetap berfokus pada pembentukan pribadi yang manusiawi dan beradab. Yang ketiga ada menghindarkan pendidikan dari pendekatan dogmatis. Dengan landasan filsafat, nilai-nilai karakter diajarkan melalui pemahaman dan penalaran, bukan sekedar aturan yang harus ditaati. Cara ini membantu peserta didik berpikir kritis dan mampu mengambil keputusan dengan cara mandiri. Yang keempat, yaitu menyatukan berbagai perspektif ilmu. Jadi, filsafat berfungsi sebagai penghubung antara berbagai ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan pedagogi. Hal ini membuat pendidikan karakter lebih menyeluruh dan tidak berjalan secara terpisah-pisah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu integrasi etika dan moral dalam kurikulum merupakan kebutuhan fundamental dalam pendidikan modern. Melalui tinjauan filosofis, nilai-nilai seperti kebijaksanaan, tanggung jawab, dan keadilan dipahami sebagai bagian esensial dari pembentukan manusia seutuhnya. Etika dan moral tidak hanya dipahami sebagai aturan perilaku, tetapi sebagai pedoman yang perlu diinternalisasi melalui pembelajaran
kesabaran, keteladanan, serta pengalaman yang bermakna di sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.